gue Gina Bakis. Jangan lupa nonton film terbaru gue dengan judul Back to December di bioskop kesayangan kalian. Halo semuanya, aku sekarang lagi di Fakultas Ilmu Sosial. Halo, gue Izni. Gue sekarang lagi berkecimpung di dunia food vlogger. Salam kenal. Hai, gue Gina. Bisa dibilang sih sekarang gue seorang aktris. Hai guys, gue Alsa dan kegiatan akhir-akhir ini tuh gue sering banget ngeposting di SG ataupun feeds itu kegiatan seputar kampus. And ya, gue adalah selebgram. Halo semuanya, kenalin nama gue Risa Maulia. Sekarang gue lagi suka bikin tweet random gitu sih di X. Hai, gue Naomi. Gue seorang tiktokers. Biasanya gue suka nge-review makeup dan skincare di akun tiktok pribadi gue. Hai, gue Alisa. Gue adalah seorang blogger yang suka bagiin tulisan-tulisan mengenai buku. Menurut gue, personal branding itu gimana upaya kita mempromosikan diri sendiri sebagai merek, tapi bukan hanya pencitraan doang. Kita tuh punya pencapaian yang memang pernah kita dapatkan. Menurut gue sendiri sih, personal branding itu identitas seorang diri, baik dari penampilan, keterampilan, maupun nilai dari orang tersebut. Nah, menurut gue personal branding itu adalah kayak kegiatan kita nih memperkenalkan citra diri kita ke masyarakat atau publik, kayak kemampuan kita, kepribadian, dan value yang kita punya. Personal branding menurut gue adalah suatu proses membangun dan mengelola citra diri atau reputasi. Kalau menurut gue, itu tuh adalah sesuatu citra atau reputasi dari seseorang itu sendiri. Menurut gue itu personal branding adalah upaya yang kita lakuin buat ningkatin value diri kita supaya orang lain tuh bisa merepresentasikan kita sebagaimana kita mau dilihat sama orang lain. Skill dan value. Total look. Salah satunya sih achievement. Behavior. Kekuatan dan goals. Harus punya keunikan biar ada yang ngebedain kita sama orang lain. Gue tuh suka banget makan kan, jadi gue ngepost video-video tentang misalkan makanan khas di suatu daerah atau lainnya menggunakan platform YouTube. Gue sendiri sih ikut beberapa project perfilman yang nggak gede-gede banget sih, masih project kecil-kecilan. Nanti kan bisa bertahap. Nah, kalau gue itu suka posting kayak seputar kampus atau pendidikan di kampus, dan juga gue ini tuh join 2 organisasi. Nah, di situ gue ngasih tahu benefit-benefit yang bisa kita ambil dari join organisasi itu. Gue lagi nyoba konsisten di setiap minggunya untuk bikin seenggaknya 1 tweet di X. Apapun topiknya, bisa berupa gue pergi ke suatu tempat atau rekomendasi tempat wisata dan sejenisnya. Karena gue fokusnya di dunia kecantikan, pastinya gue bakal ngeliat tren-tren TikTok yang lagi viral, yaitu khususnya makeupnya. Dan dari situ gue bakal beli produknya dan gue bakal bikin honest reviewnya. Dari situ ya udah deh. Karena gue suka banget baca buku, nah dalam membangun personal branding itu kan gak harus dari citra aja ya, jadi harus ada karyanya. Nah, sebagai karyanya itu gue bagiin, gue membuat tulisan-tulisan review-review buku dari buku yang gue baca itu ke blog pribadi gue. Jujur aja untuk kesulitan tuh gue orangnya tuh kurang persiapan dengan matang, jadi hasil yang gue dapetin pun kurang maksimal. Nah, kalau gue sendiri sih nggak pede jadi diri gue sendiri. Jadi biasanya gue suka jadi orang lain biar disukain sama banyak orang. Kayak follower sama like sih, karena setiap gue ngepost terus kayak view sama like-nya itu dikit, jadi gue ngerasa down dan kayak gak ada maknanya aja nih postingan gue, dan juga kayak kadang tuh suka nge-stuck followers gue di angka yang sama-sama aja.
kritikan dari netizen. Gue masih suka ngerasa down saat tweet-tweet yang gue buat dikritik jelek sama para netizen. Oke, kesulitan buat gue sendiri sih di ide buat bikin videonya ya, karena yaitu nanti ada aja netizen yang komen kayak plagiat si A, plagiat si B, kayak gue nggak kreatif. Kalau gue itu gue masih ngerasa males buat rajin update, padahal ya gue tahu kalau misalnya gue rajin, gue konsisten buat update konten, ya pasti bakal ada dampak baiknya kok buat gue. Tips and trick dari gue tuh yang paling penting adalah kalian tahu dulu nih tujuan apa yang mau kalian capai. Jadi ketika kalian nanti menjalankannya personal branding kalian, pasti kan ada kayak naik turun, terus pengen berhenti. Nah kalau kalian punya tujuan, kalian akan terus berjalan dan berproses. Yang terpenting sih update sosmed sesuai sama pesona diri kita. Pahamin diri kita sebaik mungkin dan cari tahu hal unik apa yang ada di diri kita agar orang lain tahu ciri khas yang ada di dalam diri kita. Nah, yang pastinya itu adalah konsisten. Kenapa konsisten? Karena untuk membangun personal branding sendiri, khususnya nih kalau untuk selebgram itu pastinya ngepost ada jadwal-jadwalnya. Gak cuman kayak ngepost kayak semaunya mereka, dan juga gak ada maknanya kalau kita capek-capek udah ngebangun branding di awal, tapi makin kesana kita malah kayak bodo amat sama jadwal-jadwal post kita gitu deh. Oke, tips and trick dari gua yang pertama, kalian bisa ikut kegiatan yang sesuai sama personal branding kalian. Lalu karena gue di sini sebagai beauty content creator, jadi ya gue punya tips khusus ya, kalian bisa ikut-ikut kelas makeup ataupun workshop yang berbau tentang kecantikan. Sering-sering evaluasi diri aja sih, misalnya dari apa yang udah kita lakuin, kita lihat tuh, kita refleksi apa yang kurang, apa kira-kira yang salah, buat jadi bahan belajar biar kesalahan tersebut itu nggak bakal terjadi lagi. Halo guys, kenalin aku Michelle. Kalian tadi udah lihat kan video-video tentang personal branding dari berbagai perspektif kakak-kakak tadi semua? Nah, di sini aku mau kasih penjelasan singkat mengenai personal branding. Apa sih personal branding itu? Personal branding kesan yang erat kaitannya dengan perilaku, keahlian, maupun prestasi yang dibangun baik secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan tujuan menampilkan citra diri yang baik. Pentingnya personal branding. Dalam dunia profesional, personal branding menentukan posisi seseorang di tempat kerja, seberapa berpengaruh suaranya untuk didengar, dan masih banyak lagi. Pentingnya personal branding dalam dunia profesional itu ada 4. Yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, membangun koneksi. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan diri. Dan yang keempat, kejujuran terhadap diri sendiri. Nah, selanjutnya ada strategi untuk membangun personal branding yang kuat. Yang pertama, mengenal diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan tujuan personal branding. Yang ketiga, menentukan target. Dan yang keempat, membangun relasi dan memperluas jaringan. Dalam membangun personal branding, tentu memerlukan beberapa tips and trick, yaitu kenali audiens dengan baik, tetap autentik, jangan berpura-pura, fokus pada nilai-nilai inti, gunakan cerita yang relevan dan inspiratif, manfaatkan media sosial yang sesuai, konsisten dalam desain visual, bangun jaringan atau relasi di industri, buat konten bernilai tambah, terima umpan balik positif dan konstruktif, dan yang terakhir, perbarui dan evaluasi secara terus-menerus. Aku Michelle, pamit undur diri, bye-bye!